Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin Moldi Kurniawan dari kelas A5, NIM atas tambuk 13020210255. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal PTI. Yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan cara kerja masing-masing komponen PC yang terdapat pada komputer. Jawabannya, 1. Motherboard atau mainboard. Pengertian dari motherboard atau mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Cara kerja motherboard atau mainboard yaitu mendapat supply tenaga dari sebuah power supply di mana voltase akan dialirkan melalui sebuah power connector. Seluruh peripheral yang terinstal dengan MB akan mendapat pasokan power ini. Setelah MB mendapatkan supply power, jalur sirkuit elektrik yang terdapat pada motherboard yang menghubungkan setiap komponen tersebut akan bekerja. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory. RAM terdiri dari chip memori kecil yang membentuk sebuah modul memori. Modul ini dipasang di slot RAM pada motherboard komputer. Setiap kali kita membuka sebuah program, itu akan diambil dari hard disk ke dalam RAM. Hal ini karena membaca data dari RAM yang jauh lebih cepat dari membaca data dari hard drive. Menjalankan program dari RAM komputer memungkinkan mereka untuk berfungsi tanpa jeda waktu. Fungsi RAM yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sementara bagi program yang sedang diproses, data pada memori ini akan hilang jika komputer mati. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Yang ketiga, prosesor. Prosesor adalah komponen utama dari komputer yang dirancang untuk memindahkan dan memproses data. Proses komputer yang sering dihubungkan dengan kecepatan CPU untuk mendapat proses instruksi komputer per detik diukur dalam Hertz. Bagaimana cara kerja prosesor? Cara kerja prosesor itu, prosesor komputer bertindak sebagai komponen koordinasi utama dari komputer. CPU akan mengakses program, data, atau fungsi komputer lain dari Random Access Memory atau RAM saat dipanggil oleh sistem operasi komputer. Prosesor kemudian akan menginterpretasikan instruksi komputer yang berkaitan dengan tugas memerintahkan sebelum mengirimnya kembali ke RAM atau Random Access Memory komputer untuk mengeksekusi melalui bus sistem komputer dalam urutan yang benar. Yang keempat, pengertian hard disk adalah suatu device atau komponen pada komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data atau storage, dan juga termasuk dalam salah satu memori eksternal dari sebuah komputer. Cara kerja hard disk yaitu dilakukan pengaksesan terhadap berhard disk untuk melihat dan menentukan di lokasi sebelah mana informasi yang dibutuhkan ada di dalam ruang hard disk. Pada proses ini, aplikasi yang kita jalankan, sistem operasi, sistem BIOS, dan juga driver-driver khusus tergantung pada aplikasi yang kita jalankan, bekerja bersama-sama untuk menentukan bagaimana dari hard disk yang harus dibaca. Yang kelima, power supply merupakan alat sebagai pengatur arus listrik yang masuk ke dalam CPU. Fungsinya yaitu menghindari kerusakan pada perangkat komputer yang dikarenakan karena tidak teraturan arus listrik yang masuk. Yang keenam, pengertian heatsink. Heatsink merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektrik, kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan. Umumnya, heatsink juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Soal kedua yaitu sebutkan dan jelaskan fungsinya 3 komponen penyusun prosesor. Baik, yang pertama itu control unit atau CU. Komponen prosesor yang pertama berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan output. Pengatur lalu lintas data seperti input atau output. Yang kedua, arithmetic logical unit atau ALU. Komponen prosesor yang kedua ialah arithmetic logical unit. Ia berperan untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user, melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga, register unit. Register unit, komponen prosesor yang ketiga adalah register unit, suatu tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Baik, lanjut soal nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana
perkembangan prosesor sekarang ini. Prosesor dibuat pada tahun 1995 oleh Glenn Henry DKK. Namun, kemampuan prosesor ini masih kalah dibanding di atas 2,3 perkembangan prosesor saat ini. Prosesor sebagai salah satu hardware yang terus berkembang, menunjukkan performa terbarunya. Tahun ini ada 2 merek prosesor yang meluncurkan prosesor terbaiknya, yaitu Intel, AMD, dan ARM. Berikut ini akan dibahas perkembangan dari salah satu performa prosesor terbaru dari 2 merek tersebut. 1. Intel perbandingan antara Core i7 5600U baru dengan i7 4600U yang lebih lawas. Menurut Intel, prosesor i7 5600U baru dengan Intel HD Graphics 5500 memiliki 35% lebih banyak transistor, namun dengan ukuran die 37% lebih kecil saat dibandingkan dengan pendahulunya Core i7 4600U. Selain itu, Intel juga mengklaim peningkatan performa grafis hingga 22%, namun mampu memperpanjang daya tahan baterai hingga 1,5 jam lebih panjang lamanya. Komponen grafis kembali menjadi poin penting untuk prosesor baru tersebut, seperti yang tampak pada gambar di atas. Sekitar 60% dari area die diperuntukkan bagi GPU, Intel HD Graphics 5500 dan 6000 serta Intel Iris Graphics 6100 telah mendukung DirectX 11,2 dan DirectX 12 dan memiliki dukungan lebih baik untuk resolusi 4K. Prosesor baru tersebut juga mengusung teknologi Intel Smart Zone yang telah ditingkatkan dan mendukung pasca pemrosesan WAV dan DTS, sehingga bisa menurunkan beban CPU saat menonton video. Berkat proses pabrikasi lebih kecil 14 nm dan beragam peningkatan hardware, prosesor Broadwell menawarkan daya tahan baterai 1,5 jam lebih panjang. Prosesor Core generasi kelima ini juga memiliki dukungan lebih baik terhadap teknologi Intel RealSense yang memiliki kemungkinan interaksi dengan PC lebih alami dan menyenangkan. Voice Assistant misalnya memungkinkan pengguna memberikan perintah kepada sistem untuk melakukan pencarian di web, memutar video atau musik, mengendalikan fungsi dasar PC, dan sebagainya. Selain itu, prosesor baru tersebut juga terdapat menjadi yang pertama mendukung Intel YD 5,1 yang mendukung resolusi layar hingga 4K. Intel juga mengumumkan adaptor YD baru dari Sciontic dengan faktor bentuk HDMI dan dibanderol dengan harga $39. Terakhir, Intel mengatakan perangkat baru dengan prosesor baru ini akan tersedia mulai bulan ini. Yang kedua, AMD FX Series. Ada 2 kasta tertinggi AMD FX, yaitu AMD FX 9000 Series dan AMD FX 8000 Series. Salah satunya AMD FX 9590 yang merupakan prosesor pertama di dunia memiliki kecepatan 5G HZ. Performa AMD FX ditandai dengan adanya jumlah inti sebanyak 8. Artinya, komponen mampu memproses banyak perintah dan servis dengan kecepatan yang lebih baik secara bersamaan dibandingkan komponen dengan jumlah core yang lebih sedikit. Itu pula sebabnya AMD FX menempati kasta. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai soal PTI yang 3 nomor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Jika ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.